Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Guys, di antara kalian ada anak 90-an gak sih? Soalnya kalau kalian anak 90-an, pasti nostalgia banget dengan nuansa film yang bakal gue bahas kali ini nih. Ayo tebak, film apa? Yap, bener banget. Kali ini kita bakal bahas film terbaru dari Boboho dan Paman Tat yang berjudul Kung Fu School. Oke, biar gak penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti ceritanya. Cerita diawali dengan aktivitas latihan pagi yang biasa dilakukan oleh para biksu. Di sana terlihat Boboho yang sudah dewasa memotong kayu bakar dengan kepalanya. Terlihat juga biksu yang lain sedang memasak untuk sarapan. Setelah matang, dengan suara yang menggelegar, kakak biksu memanggil semua orang yang ada di kuil untuk sarapan. Paman Tat yang berperan sebagai seorang guru pun bangun. Ia keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke ruang makan. Semua biksu sudah berkumpul di meja makan. Terlihat juga di sana ada dua orang anak kecil menggemaskan yang bernama Liang dan Ruyur bersiap juga untuk sarapan. Menu kali ini yang akan mereka makan adalah nasi putih dan kubis rebus. Semuanya makan dengan lahap sampai dengan kakak biksu menyampaikan kondisi keuangan kuil yang semakin hari semakin memburuk. Ia meminta Paman Tat untuk membuka kembali penerimaan murid seperti dahulu untuk menyelamatkan keuangan di kuil. Namun Paman Tat menolak. Ia berpendapat zaman sekarang kejahatan ada di mana-mana. Ia khawatir jika membuka penerimaan tidak bisa lagi melindungi kuil tersebut. Apalagi di kuil itu tersimpan sebuah pusaka batu betuah ulong yang banyak dicari oleh orang-orang jahat. Ia takut batu tersebut akan dicuri nantinya. Pada kenyataannya, mereka sudah 3 bulan tidak makan daging. Kakak biksu tersebut berkata pada Paman Tat, jika tak masalah ia tidak makan daging, tapi jangan sampai anak-anak kecil itu menderita seperti mereka. Paman Tat langsung flashback ke masa lalu, saat Boboho, Xiaolong, dan dirinya makan enak. Ia merasa kasihan dan meminta Boboho untuk mengurusi hal tersebut. Setelah sarapan, Boboho meninggalkan kuil. Ia akan mencari pekerjaan sampingan di kota dan berjanji akan membawa ayam panggang nantinya pada saat pulang. Setelah makan, kakak biksu memergoki dua orang ninja Jepang yang sedang menyusup masuk ke dalam kuil. Mereka sedang mencari dan berniat untuk mencuri pusaka batu betuah ulong di kuil tersebut. Tanpa berpikir panjang, kakak biksu langsung menghajar mereka dan mengusirnya keluar. Dua orang ninja Jepang tersebut ditugaskan oleh Blas untuk mencuri pusaka batu betuah ulong. Ia adalah pimpinan dari sebuah gangster yang sangat terkenal di kota. Ia memerlukan batu itu untuk menyembuhkan dirinya yang terkena alergi pada lawan jenis, sehingga ia akan merasakan kesakitan jika bersentuhan dengan perempuan. Sedangkan Blas memiliki seorang anak perempuan dan sangat sedih tidak bisa memeluk anak yang disayanginya. Scene berpindah ke sebuah jalanan di kota. Di sana duduk seorang pria bernama Wei. Wei adalah seorang penipu. Ia menipu mangsanya dengan cara berkelompok. Dan kali ini, ia akan memangsa seorang wanita kaya. Wei berpura-pura tertabrak dan kesakitan. Teman-temannya yang lain mencoba meyakinkan bahwa ia benar-benar terluka. Salah satu temannya mengambil peran sebagai orang yang memeras perempuan kaya tersebut. Di sisi lain, seorang pria bernama Star Chen kehilangan HP-nya saat berkerumun melihat kejadian tabrakan tersebut. Ia sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang artis namun selalu gagal dalam audisi karena aktingnya dinilai sangat buruk. Pada saat pulang, ia melihat Wei dan komplotannya sedang membagi hasil tipuan mereka. Ia juga melihat bahwa HP-nya yang hilang ternyata diambil oleh salah satu kawanan Wei dan sekarang dipegang oleh Wei. Bukannya marah, ia malah meminta Wei untuk menjadi guru aktingnya dan akan menuruti apa yang diinginkan Wei. Sampai pada akhirnya, Wei yang tertabrak mobil dibantu Star untuk kembali ke apartemennya. Di sana, Star menjaga Wei dengan baik. Ia membantu semua kebutuhan Wei. Sampai pada akhirnya, segerombolan geng mendobrak kamarnya. Mereka adalah anak buah dari geng Blas.
Mereka ditangkap karena telah menipu dan memeras perempuan yang ternyata adalah bagian dari geng Blas. Akibat dari perbuatannya, jari tangan Wei akan dipotong oleh Blas. Namun sesaat sebelum itu terjadi, Blas melihat tato di dada Wei yang merupakan lambang kuil Ulong, kuil tempat Boboho dan Paman Tat tinggal. Blas teringat ucapan tabibnya bahwa satu-satunya jalan untuk menyembuhkan alerginya adalah batu betuah yang ada di kuil Ulong. Blas menanyakan apakah tato tersebut berkaitan dengan kuil Ulong. Wei dengan sengaja berkata ya, bahkan ia besar di sana. Selanjutnya, Xin berpindah ke depan pintu gerbang kuil Ulong. Wei dan Star ternyata ditugaskan untuk mencuri batu tersebut. Di depan gerbang, mereka disambut dua orang anak kecil yang menggemaskan, Liang dan Rui Rui. Setelah itu, mereka dibawa masuk ke dalam kuil. Terlihat orang-orang yang sedang berlatih kungfu, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Semuanya berlatih kungfu. Di dalam, mereka disambut kakak biksu. Awalnya mereka datang dan memuji kemampuan kakak biksu tersebut yang mampu berdiri di atas sebuah keranjang. Namun setelah mengetahui bahwa kakak biksu tersebut berdiri di atas keranjang yang terbuat dari logam, Wei menghinanya dengan kata-kata gendut dan akhirnya mereka diusir keluar. Wei dan Star terus menunggu di depan gerbang sembari memohon untuk masuk. Beberapa lama setelah itu, Paman Tat dan biksu yang lain membukakan pintu dan memperbolehkan mereka untuk masuk. Di dalam, di depan Paman Tat dan biksu lainnya, Wei kembali berakting dengan berpura-pura bertobat atas semua kesalahan yang selama ini ia lakukan. Ia datang ke kuil tersebut untuk bertobat dari segala kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Paman Tat merasa iba dan memperbolehkan mereka tinggal sembari belajar kungfu di tempat tersebut. Setelah mengganti baju, Wei menuju ke ruang makan. Di sana ia sudah ditunggu oleh kakak biksu untuk makan. Kakak biksu menyajikan hidangan khusus untuk pendatang baru bernama mie ulong, namun dengan dua aturan. Pertama, ia harus menghabiskannya. Kedua, jika tidak, ia akan dihukum. Tanpa pikir panjang, Wei yang sudah lapar memakannya. Di sisi lain, Star yang sedang mencuci baju dikerjai oleh Liang dan Rui Rui. Mereka menembakkan ketapel dan setelah itu mengerjainya dengan ciri khas film Boboho tempo dulu. Kembali ke Wei, di sana sepertinya ia juga terus dikerjai oleh kakak biksu, sehingga ia tidak bisa menghabiskan makanannya dan terpaksa harus terus memakannya sampai hampir muntah. Pada tengah malam, Wei dan Star melancarkan aksinya. Mereka mencoba menyelinap untuk mencari batu betuah ulong. Mereka melihat Paman Tat masih terbangun dan sedang menonton YouTube peragaan ahli tenaga dalam. Terlihat ia sangat senang. Mereka terus berjalan dan tidak sengaja juga bertemu dengan kakak biksu yang masih terjaga. Untuk menghilangkan curiga, mereka berkilah akan ke toilet karena Star sedang sakit perut. Aksi mereka pun gagal. Keesokan harinya, mereka berlatih kungfu dengan para biksu lainnya. Kakak biksu senior memperlihatkan kegunaan latihan tersebut sampai membuat mereka terheran-heran. Setelah itu, Wei dan Star mencoba mendekati Rui Rui. Ia menanyakan keberadaan batu betuah ulong, namun Rui Rui tidak mau mengatakannya. Mereka bersepakat bahwa jika dapat membantu Rui Rui untuk mendapatkan cinta pujaan hatinya, Wei dan Star akan diberitahu keberadaan batu tersebut. Wei dan Star mencoba membantu, namun bukannya tertarik, sang pujaan hati Rui Rui malah kabur. Keesokan harinya, Guru Bau yang merupakan ahli tenaga dalam yang sering ditonton Paman Tat di YouTube hadir di kuil. Di sana, ia hadir sesaat para biksu mengajarkan beberapa jurus kepada Wei dan Star. Guru Bao juga memberikan beberapa ilmu yang dimilikinya kepada Wei, Star, dan para biksu lainnya. Namun setelah dilihat-lihat ternyata Guru Bao hanya jago di dalam video saja, dan di sana ia malah dikerjai habis-habisan. Setelah kejadian itu,
Paman Tat dan orang-orang di kuil berlibur menikmati hari sambil memancing di pinggir sebuah danau. Mereka berencana untuk bakar-bakar ikan di sana. Liang, si bocah lucu, sedang sibuk menggambar dan ia menunjukkan hasil gambar kepada kakak biksu. Tidak sengaja, di sana Star melihat sebuah tato di lengan Liang dan mempertanyakan maksud dari tulisan tersebut. Liang langsung pergi dan kakak senior menceritakan asal-usul Liang yang ternyata ia dibuang pada saat bayi di depan panti asuhan. Karena tato tersebut, suatu kecil ia sering dibully, dan setelah itu Liang dan Rui Rui dibawa ke kuil. Ikan bakar mereka sudah siap untuk dimakan. Sebelum makan, Paman Tat mengajak mereka untuk berfoto bersama. Namun tak diduga, muncul seorang gadis yang ingin ikut berfoto bersama mereka. Namanya Lucy, seorang reporter yang hendak meliput kuil Ulong untuk bahan artikelnya. Sama seperti film-film boboho sebelumnya, jika ada perempuan cantik, seluruh orang di kuil akan mencuri-curi perhatian, dan hal tersebut juga terjadi di film ini. Malam harinya, Wei sedang duduk sendirian di tengah kuil. Tak disangka, Lucy reporter cantik menghampirinya. Tanpa diduga, ternyata mereka mengenal satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Mereka pernah memiliki hubungan percintaan, namun kandas di tengah jalan karena Lucy tiba-tiba pergi menghilang. Terungkap juga tato di dada Wei sebelumnya adalah nama Lucy, namun ia menggantinya dengan kuil Ulong setelah Lucy pergi. Sejak Lucy pergi, Wei berubah menjadi orang jahat dan merasa dunia tidak adil pada dirinya. Wei menekankan bahwa Lucy telah mati di hatinya dan ia pun pergi. Terbawa suasana sehabis berbicara dengan Lucy, Wei mengatakan pada dirinya bahwa ia adalah orang jahat. Untuk itu, agar batu betuah Ulong dapat segera didapatkannya, ia akan membakar kuil tersebut. Ia percaya pada saat kuil itu terbakar, maka orang-orang di sana akan membawa barangnya yang paling berharga. Dan tentu saja, ia berharap itu adalah batu betuah Ulong sehingga ia dapat segera mengambilnya. 你傻呀？你还真点火呀！ Setelah membakar kuil, Wei mencoba membangunkan semua penghuni kuil. Namun tak disangka, ia tertimpa kayu yang membuatnya pingsan selama 3 hari. Paman Tat membangunkan Wei. Setelah bangun, semua orang senang melihatnya. Star juga bilang selama Wei koma, semua orang menjaganya setiap hari secara bergantian. Paman Tat langsung menimpalnya bahwa itulah yang harus dilakukan karena mereka adalah keluarga. Mendengar hal itu, Wei merasa tersentuh karena selama ini ia merasa hidup sendiri di jalanan dan tanpa memiliki keluarga. Wei sadar jika mereka adalah keluarga, maka kuil itu adalah rumahnya. Berarti ia telah membakar rumahnya sendiri. Wei pun termenung. Setelah sehat, Wei dan Star dibantu para biksu memperbaiki kuil yang telah dibakarnya. Mereka saling bahu-membahu hingga kuil tampak seperti baru kembali. Setelah itu, tanpa diduga oleh Wei, para biksu dan yang lainnya telah mempersiapkan pesta ulang tahun bagi Wei yang semakin membuatnya tersentuh dan menangis. Setelah sadar bahwa kuil tersebut adalah keluarganya, pada malam itu Wei mencoba menghubungi Blas. Ia ingin memberitahukan bahwa ia belum bisa mendapatkan batu betuah tersebut. Namun Blas mengatakan jika Wei tidak mendapatkan batu betuah tersebut, maka ia akan membunuh semua orang yang ada di kuil. Obrolan mereka tak disangka didengar oleh Lucy. Lucy menyampaikan kepada Wei bahwa alasannya meninggalkan Wei waktu itu karena ia sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Ia hamil di luar nikah dan ayah dari anaknya tak mau bertanggung jawab. Lucy meninggalkan anaknya di depan panti asuhan dengan tanda tato di lengannya. Pada saat itu, ia ingin menemui anaknya kembali. Ternyata ia sudah tidak di panti asuhan itu lagi. Lucy yang putus asa meminta bantuan Blas yang mengaku mengetahui keberadaan anaknya. Blas memintanya untuk mencuri batu betuah di kuil Ulong. Setelah itu barulah ia memberitahu di mana anaknya Lucy berada. Wei yang mendengar semua itu tak peduli dan ia pergi meninggalkan Lucy. Wei yang berjalan pergi dikagetkan dengan kehadiran Paman Tat. Ia telah mendengar semua kisah percintaan Wei dan Lucy. Ia turut terharu sambil bernyanyi mengenang masa lalunya dulu. Ia menasihati Wei, kepedihan yang dirasakannya sama dengan yang ia rasakan dulu. 祝你说过了再见，也看不起我的一切。
闲聊，只在一转眼，发现你的脸已经陌生不会。 Besok harinya, Blas datang ke kuil. Ia memaksa Pamantat untuk menyerahkan pusaka batu Betua Ulong padanya. Pamantat yang tidak mau menyerahkan batu itu ditembaknya dengan pistol. Namun Pamantat dengan sigap menangkap peluru pistol tersebut dengan mudah. Anak buah Blas memakai cara licik dengan menyandra dan mengancam membunuh Liang dan Rui Rui. Pamantat pasrah dengan hal tersebut dan akhirnya ia dan para biksu yang lain diikat di dalam mobil. Sedangkan Liang dan Rui Rui diminta untuk menunjukkan batu betuah tersebut. Sesaat Liang dan Rui Rui diminta menunjukkan batu tersebut, mereka memberontak dan berusaha melepaskan diri. Tak sengaja di sana Lucy juga melihat di lengan Liang terdapat sebuah tato yang menyadarkannya bahwa Liang adalah anaknya yang ia cari selama ini. Liang dan Rui Rui menghajar anak buah Blas dengan jebakan-jebakan khas film Boboho, dan setelah itu pujaan hati Rui Rui datang membantu. Ia menghajar semua anak buah Blas satu persatu. Setelah keadaan tenang, Lucy memeluk dan meminta maaf kepada anaknya. Di luar, Pamantat dan para biksu yang diikat di dalam mobil dibantu kakaknya Pamantat. Ia datang seperti tidak terlihat dan mengalahkan Blas dan anak buahnya dalam sekejap. Tak diduga bahwa ia juga menginginkan tuah dari pusaka batu ulong tersebut. Ia mengatakan bahwa batu yang ada di tangan Pamantat adalah batu yang palsu, sedangkan yang ada di tangannya barulah yang asli. Ia membutuhkan kata kunci yang hanya diketahui Pamantat agar batu itu dapat berguna. Tetapi Pamantat tidak mau memberikannya karena ia telah berjanji kepada gurunya tidak akan memberikan kode tersebut kepada siapapun. Wei dan Star yang melihat dari jauh berniat untuk membantu dengan melawan kakak Pamantat. Namun dengan sekejap, mereka dapat dikalahkan. Kakak Pamantat yang sedang meladeni Wei dan Star tiba-tiba ditembak oleh Blas yang membuatnya langsung mati. Namun setelah itu, pistol yang digunakan Blas terhempas. Tak diduga, Boboho sudah kembali dari kota dan membawa beberapa ekor ayam panggang. Ia menghajar semua anak buah Blas dengan cambuknya hingga mereka terkapar. Di sisi lain, Pamantat yang melihat kakaknya sudah mati, menggunakan kekuatan batu betua ulong tersebut untuk menghidupkannya kembali. Setelah beberapa saat, ia kembali hidup dan berterima kasih kepada Pamantat lalu pergi. Setelah kejadian itu, Blas memohon kepada Pamantat dengan menceritakan kondisinya dan anaknya. Pamantat yang terharu merasa iba dan meminjamkan untuk sementara batu tersebut kepada Blas dengan syarat ia harus percaya kepada Buddha sehingga putri dan semuanya dapat hidup dengan bahagia. Pada akhirnya, di hari ulang tahun anaknya, Blas dapat memeluk putrinya dan menangis bahagia. Wei yang sudah kembali ke kota tiba-tiba ditemui oleh Lucy, Liang, dan Rui Rui. Wei menerima kembali kehadiran Lucy dan mereka kembali hidup bersama. Di kuil, Pamantat dipertemukan kembali dengan Hong. Pujaan hatinya dulu yang membuatnya sangat bahagia. Semua kenangan masa lalunya kembali muncul. Mereka akhirnya berfoto bersama-sama seperti pada waktu dulu. Tamat, ending yang menyenangkan. Di sini kita semua benar-benar dibawa kembali ke nostalgia film Boboho tahun 2000-an. Yang mana di sini jika kalian anak 90-an pasti merasakan keseruannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!